Bonjour, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jessica in France. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang proses lahiran di Perancis. Jadi yang akan saya bahas itu bagaimana proses lahiran di Perancis. Nah, dari awal itu memang sebelum saya lahiran itu banyak sekali aturan yang harus saya lakukan, seperti check up di laboratorium, USG semester pertama, kedua, ketiga, dan banyak lagi cek urin. Pokoknya banyak sekali aturan yang harus saya ikuti. Nah, jadi dari awal kita memang sudah pilih rumah sakit Tenon itu di 20e arrondissement atau di distrik 20 Paris. Jadi dari awal saya sudah daftar sampai lahiran. Jadi teman-teman, saya lahiran tepatnya tanggal 20 Januari 2023. Nah, sebelumnya itu pada tanggal 19 pukul 11 siang saya sudah mengalami pecah air ketuban kalau kita bilang di Indonesia. Nah, jadi kemarin saya tidak panik sama sekali, dan Loik itu suami saya sangat panik. Jadi dia langsung telepon ambulan. Nah, tiba di rumah sakit saya dicek tensinya, padahal saya belum merasakan yang namanya kontraksi, belum merasakan apa-apa. Jadi dicek semua dari tensi dan juga air urin dan apakah itu benar air ketuban. Jadi pas dicek ternyata benar, jadi mereka menyuruh saya untuk istirahat di kamar pasien. Beberapa jam di kamar pasien memang saya tidak merasakan apa-apa. Dari jam 12 siang itu memang saya tidak merasakan apa-apa. Dan tepat pada pukul 5 sore saya merasakan yang namanya kontraksi. Saya rasa itu kontraksi yang masih sedang karena saya masih bisa menahan sakit. Nah, dari jam 5 sampai tengah malam itu memang saya tidak merasakan yang namanya kontraksi sangat kuat. Jadi mereka sedikit bingung kenapa sampai saya dicek beberapa kali, tengah malam pun dibanguni dicek kembali kenapa. Dan juga detak jantung bayi juga dicek di monitor. Ada apa sebenarnya, kenapa belum ada kontraksi sampai sekarang, sedangkan air ketuban itu sudah semakin sedikit karena terus keluar seperti itu. Pukul 4 pagi di tanggal 20-nya mereka menyarankan untuk suntik yang namanya peridural, kalau kalian kenal. Jadi itu disuntik di belakang, di tulang punggung belakang paling bawah. Rasanya nyeri, ngilu, sakit. Sampai sekarang saya masih trauma kalau mengingat itu bagaimana sakitnya. Jadi pas disuntik ketika itu jam 4 sore, jam 4 pagi, dan setelah itu dicek lagi denyut bayi, dan denyut bayi semakin rendah, atau saya bilang tidak seperti biasanya. Jadi mereka, ada apa ini, kenapa? Saya sempat stres, sempat menangis karena saya takut, dan kontraksi juga yang saya alami belum kontraksi seperti biasanya. Jadi mereka menyarankan lagi untuk disuntikkan seperti untuk merasakan kontraksi plus supaya bayinya turun ke bawah. Dan setelah itu juga tidak ada respon, atau saya bilang malah denyut bayi semakin lemah, denyut jantungnya semakin lemah, dan benar-benar kami semua takut ada apa-apa yang terjadi. Nah, jadi di Prancis itu memang selalu diutamakan untuk lahiran normal. Jadi kemarin mereka katakan, saya rasa ini kita sudah menunggu hampir 48 jam. Saya rasa jalan terakhir itu operasi, karena denyut jantung bayi juga berkurang. Kita kasih ini, kita berikan suntikan ini, obat ini, nanti takutnya terjadi apa-apa. Saya sedikit kecewa karena dari awal saya pingin lahiran normal, dan saya menangis pada saat itu. Dan dokternya juga bilang ini demi bayimu, mungkin ini yang terbaik, seperti itu. Dan juga suami saya Toloik juga merasa sedih, dan dia beri semangat, kamu pasti bisa, mungkin ini jalan terbaik, kita sudah menunggu terlalu lama. Jadi saya akhirnya pasrah. Jadi setelah disuntik peridural apa segala macam, dan jalan terakhir itu sesar. Nah, itu tepat jam 11 malam saya ke ruang operasi, dan ya
di sana. Sampai sekarang saya merasa sedih karena judul film sepagrap. Karena ternyata di ruang operasi kami baru menyadari ternyata Ezekiel atau bayi kesayangan saya itu terlilit oleh tali pusar di lehernya 2 kali. Maka dari itu dia tidak bisa turun ke bawah karena terlilit oleh tali pusar. Jadi jika kami terlambat sedikit saja mungkin terjadi hal yang buruk. Jadi tetap saya syukuri, alhamdulillah semua setelah operasi berjalan lancar, semua dicek kesehatan bayi, semua pokoknya semua dicek. Setelah dicek semua, alhamdulillah bayinya sehat. Maaf jadi melo seperti ini karena masih mengingatkan saya pada kejadian itu. Tapi setelah lahiran, setelah melihat bayi saya di samping saya merasa lega, semua hilang, stres, sedih semua hilang. Jadi pada saat itu kami langsung dibawa kembali ke kamar pribadi atau di sana kamar pasien pribadi. Nah disitulah saya mengerti kenapa mungkin ini jalan terbaik. Walaupun pada awalnya saya menginginkan lahiran normal, tapi itu pilihan yang tepat yang telah kami lakukan. Karena jika memang terlambat sedikit saja, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah jadi setelah lahiran saya stay 5 hari di rumah sakit. Karena untuk yang sesar biasanya 5 hari, yang normal biasa 3 hari sudah boleh pulang. Nah setelah itu saya rasa di rumah sakit Tenong ini semua perawatnya baik-baik, ramah-ramah kepada kami. Dan juga di rumah sakit kami diajarkan cara memandikan bayi, dikasih tahu juga vitamin apa yang akan dikasih untuk bayi yang bagus. Alhamdulillah sampai sekarang saya merasa sangat senang telah diberi rezeki oleh Allah dengan bayi yang lucu, sehat. Jadi di proses lahiran ini teman-teman dari awal sampai akhir itu free atau gratis. Itu biasanya dari kehamilan 7 bulan sampai lahiran itu semua gratis. Nah jadi walaupun sudah siap melahirkan itu, kita masih banyak formulir dan janji temu yang harus kita ambil atau cek kesehatan yang harus kita lakukan. Jadi kemarin setelah lahiran itu di rumah saya dicek lagi oleh bidan atau datang ke rumah, dicek lagi jahitannya, dicek lagi segala macam lah seperti itu. Dan setelah itu mereka juga ajukan beberapa janji temu yang harus kami ambil untuk si bayi. Kebetulan kami disuruh untuk temui dokter khusus, kalau di sini kita bilang pediat. Jadi dicek selalu berat badannya, tingginya, kesehatannya. Jadi alhamdulillah semua normal karena kami sudah lakukan itu. Jadi saya rasa itu pengalaman saya selaku ibu hamil di Perancis dan lahiran di Perancis. Dan saya rasa untuk ibu-ibu semua tetap semangat yang mau melahirkan, semoga lancar-lancar proses lahirannya. Saya rasa ini dulu video untuk kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Merci beaucoup. Assalamualaikum. Au revoir. Merci.